Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Selamat pagi anak-anak hebatku, siswa-siswi khususnya kelas 10. Kali ini Ibu akan membahas tentang bab 4, yaitu mengenai menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan akhlak mazmumah? Iya, benar sekali. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tidak boleh atau tidak semestinya dimiliki oleh orang Islam. Kali ini akhlak mazmumah yang akan kita bahas ada 4 poin. Yang pertama tentang sikap hidup berpoya-poya, ria dan sum'ah, takabur, dan yang terakhir hasad. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin tahu apa pengertian dari sikap hidup berpoya-poya. Sikap hidup berpoya-poya adalah menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Isra ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqo wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabzir. Shadaqallahul azim. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan jauh. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan uang atau hartamu secara boros. Maksud dari Quran surat Al-Isra ini, kita sebagai orang muslim janganlah kita memiliki sikap hidup berpoya-poya dan menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita masuk poin yang kedua, yaitu manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya. Apa manfaat yang akan kita dapatkan? Yang pertama, kita dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak dianggap sebagai temannya setan. Ketiga, terhindar dari penyakit hati. Cara menghindari sikap hidup berpoya-poya. Yang pertama, jika ingin berbelanja, kita berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membiasakan hidup kita sederhana. Selain itu, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang riya dan sum'ah. Ada yang tahu apa itu riya dan sum'ah? Ya, benar sekali. Riya dan sum'ah adalah melakukan perbuatan terpuji, baik dengan tujuan orang lain melihatnya maupun mendengarnya, dengan tujuan atau ingin mendapatkan imbalan, pujian dan apresiasi. Riya dan sum'ah ini adalah perbuatan baik, namun dia berubah menjadi tidak baik karena apa yang diberikan kepada orang lain, dia mengharapkan pujian atau mengharapkan apresiasi dari orang lain. Selanjutnya, akibat riya dan sum'ah, yang pertama dapat merendahkan kehormatan diri kita. Kita akan selalu mudah putus asa, dapat meninggalkan pahala kebaikan yang kita miliki. Dan yang terakhir, manfaat menghindari riya dan sum'ah. Yang pertama, terhindar dari perbuatan syirik, tumbuhnya sikap konsisten, terjaga dari sikap nifaq. Selain itu, ada cara juga menghindari riya dan sum'ah. Pertama, kita memahami hakikat bagaimana riya atau sum'ah akan muncul. Kemudian, jangan tampakkan kebaikan, luruskan kembali niat kita. Selain itu, anak-anak hebatku, kita masuk materi yang ketiga, yaitu tentang takabur. Takabur adalah merasa dirinya paling benar, paling hebat, paling pandai. Takabur merupakan sikap mental yang ada pada diri manusia yang selalu memandang rendah orang lain. Tanda-tanda orang yang akan memiliki sikap takabur diantaranya adalah: yang pertama, dia selalu suka memuji dirinya sendiri, menganggap dirinya lebih baik dan mulia, gemar mencela dan membesar-besarkan masalah, berusaha dengan terang-terangan. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 34, kita dilarang memiliki sikap takabur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis.
ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Maksud dari Quran surat Al-Baqarah 34 ini, kita tidak boleh memiliki sikap takabur. Jika kita memiliki sikap takabur, sama saja kita dengan syaitan dan orang-orang yang kafir. Masuk materi yang kedua, yaitu bahayanya takabur. Yang pertama, dapat merugikan diri sendiri, rusaknya hubungan silaturahmi, mendapat kesengsaraan hidup. Manfaat menghindari takabur, menyadari bahwa ada yang lebih hebat dari dirinya, tumbuhnya sikap tawadu, terkendalinya diri dengan baik. Selain itu juga, cara menghindari takabur, yang pertama, tidak merasa dirinya paling benar, tidak merendahkan orang lain, memahami akibat dari sifat takabur, dan materi yang terakhir, yaitu tentang hasad. Apa itu hasad, anak-anakku? Ya, benar sekali. Hasad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hasad, berarti kedengkian, iri hati yang dimiliki oleh manusia. Hasad sangat berbahaya. Bahaya hasad diantaranya mendapatkan kerisauan yang ditimbulkan, menghancurkan kesatuan dan persatuan persaudaraan, dan dijauhi dari teman-teman pergaulan. Manfaat menghindari hasad, memiliki pribadi yang tenang, terjaga kesatuan, dan kita akan selalu terhindar dari kebencian. Cara menghindari hasad, yakin dengan sifat maha adil Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari bahwa perbuatan hasad adalah hal yang tidak terpuji, akan mendatangkan kehinaan. Baik, itu materi dari 4 poin tadi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dalam proses pembelajaran dan mudah dipahami. Kesimpulan dari Ibu bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan menampakkan diri dengan kesombongan dan ingin dipuji, karena hakikatnya manusia itu tidak ada yang sempurna.